Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu, silakan duduk. Maaf Bu, apakah Ibu tidak ada kesibukan untuk hari ini, kesempatan ini? Ya, memangnya ada apa Bu? Ada Saya yang perlu dibicarakan? Saya ingin meminta waktunya Ibu sebentar untuk diwawancarai Masalah apa itu Bu? tentang bagaimana perkembangan siswa anak didik sekarang dalam hal membaca. Ya, kalau kita tinjau dari segi membacanya, masih ada beberapa anak yang belum lancar membaca, terutama pada tingkat kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu masih banyak. Begitu pula pada membaca Al-Quran, saya lihat masih di tingkat kelas rendah, masih banyak anak-anak yang belum lancar membacanya. Hal apa yang menyebabkan sehingga anak kurang membaca? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhannya berdasarkan dengan pengalaman kami di sini, anak-anak itu terlalu banyak bermain, jadi lebih banyak waktunya bermain ketimbang belajarnya. Kemudian faktor yang kedua itu pola asuh orang tua di rumah yang terlalu membebaskan anaknya bermain game, atau dengan kata lain orang tua itu kurang peduli kepada anaknya. Di samping juga itu kurangnya juga motivasi untuk anak. Jadi harus ada motivasi anak sehingga bisa bergairah untuk belajar. Jadi bagaimana caranya supaya anak punya motivasi untuk belajar? Ya, kita sebagai guru banyak namanya cara yang bisa kita tempuh sehingga anak itu bisa lancar membaca. Di antaranya kita bisa melakukan pembiasan-pembiasan, misalnya membaca 10 menit sebelum masuk dalam kelas, itu salah satu. Kemudian di sekolah ini ada taman baca, bisa juga kita manfaatkan itu. Misalnya kalau anak-anak sudah keluar main atau jam istirahat, bisa memanfaatkan taman baca untuk dipakai. Kemudian ada guru yang membimbing di situ. Misalnya kita panggil anak yang kurang lancar, dipisahkan. Yang lancar dan yang belum lancar kita pisahkan. Yang belum lancar itu dibina oleh guru. Itu juga salah satu. Kemudian di setiap kelas ada juga pojok baca. Itu juga merupakan tempat yang sangat bagus untuk dikasih bimbingan anak-anak di situ, karena di situ saya lihat pojok baca di situ bagus-bagus semua, ada gambar-gambar di situ apa, sehingga anak-anak bisa termotivasi juga di situ. Kemudian ada juga kita punya lorong literasi, bisa juga kelas 1, 2, 3 bisa digabung di situ untuk diberikan bimbingan. Jadi banyak tempat-tempat yang bisa dipakai untuk diberikan bimbingan yang kurang lancar itu. Kemudian terakhir misalnya dalam satu semester, misalnya kita kalau sudah akhir semester ini, kita adakan perlombaan misalnya, dan memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi atau yang sudah lancar membaca, diberikan hadiah. Maka anak yang kurang lancar itu termotivasi, akhirnya kalau berikutnya dia juga sudah bisa. Jadi banyak cara yang kita bisa lakukan, salah satunya itu bisa dilaksanakan. Ya, saya kira itu.